Karena kalau saya ceritakan terlalu panjang, berarti saya yang bersaksi. Ya, kita dengarkan langsung dari narasumber. Oke, kita sapa dulu narasumber kita, Ibu Yelien. Selamat malam, Ibu. Halo. Selamat malam. Apa kabar? Iya, selamat malam. Apa kabar, Puji Tuhan, Ibu? baik, Pak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, sudah hadir ya. Teman-teman, Ibu ini sejak hari pertama dia mualaf, masuk Islam, sejak hari itu dia berjilbab. Ya. Dan dia tidak pernah lepaskan jilbabnya. Tapi kuasa Tuhan, kasihnya tidak bisa dibatasi. Dia di atas segalanya. Pada waktu dia datang, dia jamah seorang Yelien, dia kembalikan kepada kasih dan kembalikan kepada rencananya sehingga Ibu Yelien bisa diselamatkan. Dan hidupnya penuh dengan sukacita, penuh dengan kekuatan, penuh dengan kemenangan, penuh dengan kebahagiaan. Nah, bagaimana kisahnya? Saya serahkan langsung kepada Ibu Yelien untuk menceritakan dari latar belakang dulu bagaimana Ibu sebagai seorang Kristen, ya. Silakan Ibu Yelien. Ya, terima kasih Pak. Shalom, selamat malam. Nama saya Yelien. Saya lahir besar dalam keluarga Kristen, yang benar-benar Kristen, yang benar-benar taat. Kami 5 bersaudara. Saya anak yang kedua. Saya belajar benar-benar dari kecil sampai besar. Saya benar-benar ikut semua ajaran Kristen, dan saya memang benar-benar pengikut Kristus. Saya sekolah, semua saya lakukan sesuai dengan apa yang saya anut. Saya SD, SMP saya di sekolah Kristen, kemudian saya masuk sekolah teknik, dan saya kuliah. Orang tua saya benar-benar orang tua yang benar-benar Kristennya luar biasa, karena keluarga saya memang benar-benar hidup dalam Tuhan yang luar biasa. Singkat cerita, saya kuliah. Kebetulan saya menikah muda, umur 19 tahun saya menikah. Saya punya anak. Kemudian saya menikah dengan orang yang beda cukup jauh. Orangnya baik. Menikah cukup lama sampai anak kami yang kelima. Kami punya satu masalah, beda prinsip, dan ada beberapa kata yang kurang pantas diucapkan. Kemudian saya dengan mantan suami saya, kami sempat pisah rumah. Kemudian kami berinisiatif untuk bercerai. Saya cerai di tahun 2000. Ya. Saya. Ibu. Iya. Suaranya hilang tadi suaranya, diulang Bu. Jadi bercerai di tahun berapa? Suaranya agak besar Bu. Diulang sedikit. Oke, baik. 2011 kami proses cerai.
Kemudian di dalam proses cerai itu memang saya pribadi sempat down, bahasa kata-kata yang sering dikeluarkan orang untuk saya, mungkin karena saya dididik seperti saya memang dengan karakter yang memang agak keras, jadi memang pergaulan saya memang akhirnya salah. Saya hidup sesuai keinginan saya, berbuat apa saja semau saya masuk ke bar, saya merokok, narkoba, apapun itu saya lakukan supaya untuk menghilangkan pikiran-pikiran saya yang sempat membuat saya down begitu. Sampai suatu ketika di 2013 saya di kantor lagi sementara bekerja bersama teman saya, staf saya waktu itu. Saya kerja, saya langsung tiba-tiba aja stop dan saya bilang begini, Tuhan, apa yang harus saya buat? Saya sudah capek dengan hidup seperti begini. Terus saya kembali lagi bekerja. Saya kembali bekerja, lalu tiba-tiba hati ini bergerak. Ayo kita keluar. Saya ambil dompet, ambil kunci motor, terus saya keluar. Saya bilang sama staf saya, teman saya keluar, ibu keluar dulu. Kalau mau ke pulang, nanti tolong dikunci, matikan laptop ibu, kunci ditaruh di tempat biasa. Saya keluar dari kantor, saya pakai motor, saya keluar, saya nggak tahu mau kemana. Saya jalan, ikut ke arah mana kaki melangkah lah gitu. Ikut sampai ke satu tempat yang memang saya nggak tahu itu tempat apa. Kemudian saya masuk dan saya langsung cuma ucapin selamat sore. Ibu di dalam itu, ibu yang di dalam itu dia keluar, dia bilang, iya selamat sore, bagaimana? Bu, saya mau diislamkan sekarang, saya tidak mau besok, saya tidak mau lusa, saya tidak mau minggu depan atau bulan depan atau kapanpun itu. Kemudian ibu itu bilang begini, Dek, kalau proses mengislamkan seseorang itu tidak segampang apa yang adik pikirkan. Karena harus ada surat-surat yang harus adik buat atau adik selesaikan gitu. Oh ya sudah kalau begitu, saya balik. Belum ada 20 meter, belum ada 20 langkah kaki saya keluar, ada telepon masuk. Telepon masuk bilang katanya ada kunjungan dari salah satu komandan lah di situ. Kemudian dipanggillah saya, panggil ibu itu dulu, panggil. Saya dipanggil masuk, terus dikasih tahu besok ada kunjungan. Kalau mau nanti ibu, adik dengan beberapa teman, dengan beberapa yang mau mu'alaf, nanti kami mu'alafkan besok. Kalau mau. Oh ya, oke. Tapi saya mau sekarang. Gini aja, supaya kamu tahu bahwa kamu sudah Islam, saya akan, kita ke rumah dulu. Tapi nanti sesudah asar, kamu akan saya ini, bukan ikat sih kasihan. Apa sih namanya, akan saya lakukan sesuatu lah ya, saya lupa namanya apa. Kami ke rumah ibu itu, saya bonceng beliau, naik motor sampai di rumah, ibu dia sholat asar selesai, ibu terus ngomong begini ke saya, kamu mandi dulu, mandi bersih, apa sih namanya, keramas, bersih. Nah,
mandi bersih, terus saya dikasih bajunya lengan panjang bagus, terus dikasih jilbab ya, dikasih jilbab, terus saya disuruh masuk ke dalam ruangan, ada satu kamar, saya dikihip di situ, ya saya disunat seperti perempuan pada umumnya, saya disunat di keret sedikit itu kan. Habis itu saya keluar dan saya berjanji sama diri saya bahwa saya tidak akan pernah mabuk, saya tidak akan pernah minum minuman keras, dan semua yang saya lakukan dulu, dan itu saya lakukan. Saya 2 tahun orang tua saya tidak tahu sudah saya mualaf. Saya mualaf 2 tahun sesudah ketahuan, keluarga saya marah besar. Marah besar. 2017. Saat mama saya pergi, saya belum sempat meminta maaf sama beliau. Itu sesuatu yang memang menjadi luka di batin. Tapi saya percaya, saya bilang sama Tuhan, jika kau izinkan segala sesuatu pasti terjadi. Saya bilang begitu. Saya selama dari 2013 sampai 2021 tanggal 20 itu 21 saya berhijab, saya tidak pernah lepas. Ke kantor pun saya berhijab. Kemudian saya banyak saya ikut kegiatan pengajian yang memang benar-benar harus saya ikut. Tapi ada beberapa yang saya merasa kurang cocok, maaf, saya tinggalkan karena tidak bertentangan dengan hati nurani saya. Begitu. Kemudian saya bertemu dengan suami saya sekarang di 2014. Kami pertama kali bertemu 2016 kami menikah. Suami saya orang Padang, Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Beliau Islam. Kami menikah. Kami pergi waktu itu kami sempat pulang ke Padang 2016. Terus balik, kami menikah di Jayapura. Dan saya sampai tanggal 21 Januari 2021 Tuhan berbuat sesuatu yang luar biasa untuk saya. Oh iya, saya lupa. Ada satu cerita. 2 tahun sebelum 2 tahun kita 2 tahun ke belakang 2019 itu setiap kami sholat, tangan saya tidak pernah bukan tidak pernah tapi selalu terangkat. Jadi saat zikir ya, saat zikir suami saya masih zikir, tangan saya selalu terangkat begini, terangkat ke depan, keangkat, dan selalu saya berdoa. Doa yang saya ucapkan itu doa Bapa kami. Saya berdoa itu. Saya kaget. Apa ini Tuhan? Tapi saya percaya. Saya cuma pertama kali saya mengucapkan doa itu, saya kaget. Dalam hati saya bertanya, apa ini Tuhan? Apa ini Tuhan? Sampai akhirnya saya bilang begini.
jika ini adalah kehendak-Mu ya Tuhan, maka terjadilah menurut kehendak. Itu yang saya imani. Mulai dari tahun 2013, saya lupa kelewat. 2013 sesudah saya mualaf, setiap tahun kurang lebih 8 tahun saya mualaf. Halo. Ya, jadi 2013 setiap kali setiap tahun ada bulan April itu pas waktunya Jumat Agung, saya benar-benar merasa tercabik-cabik. Saya pikir pertama kali itu asam urat atau kolesterol tinggi gitu. Tahu-taunya tidak. Ini setiap tahun berlaku dalam hidup saya. Terus sesudah 5 tahun saya bicara dalam hati. Apakah ini jalan yang harus saya tempuh Tuhan untuk menjadi sesuatu, menjadi baik begitu. Terus udah hilang aja begitu. Saya sempat bicara juga bahwa biarlah kalau misalnya memang harus saya seperti begini, kalau begitu biarlah jalan sesuai menurut kehendak-Mu saja. Sampai akhirnya 2 tahun sebelum 2019 yang tadi saya ceritakan bahwa saya selalu tangan saya selalu terangkat untuk suami saat Bu sama-sama. Bu Yelien. Ya. Itu Ibu pegang handphonenya ya? Iya, baru bisa Pak. Ya, nggak apa-apa. Cuman maksudnya lubang itu suaranya, speakernya itu jangan sampai ketutup tangan, Bu. Jadi suaranya nggak hilang-hilang gitu. Enggak. Tempat speakernya, soalnya suaranya ini hilang-hilang. Jangan ketutup tangan ya, Bu, di suara ini, di speakernya. Siap. Saya cari dulu tempatnya. Saya nggak ngerti. Iya, udah. Ya. Oke, lanjut. Jadi setiap kami zikir, sesudah sholat biasanya kan harus zikir ya. Zikir ada doa-doa yang kami naikkan. Tangan saya selalu terangkat di belakang suami saya, terus doa itu keluar dari mulut saya, doa Bapa kami. Saya bertanya berulang-ulang kali, kenapa ini? Saya bertanya sama teman di kantor bilang, ya aku harus balik kembali. Tuhan tahu bahwa anak-anaknya dia udah materaikan gitu. Saya bingung. Iya kah gitu? Bener nggak gitu? Udah. Terus saya lupa lagi. Bu, suaranya hilang, Bu. Coba ini ya, pegang handphonenya, Bu, agak di tengah-tengah gitu loh, supaya tidak tertutup ini speakernya. Oke, baik. Sudah, Pak? Ya. Pegang di tengah-tengah, Bu, supaya speakernya nggak ketutup. Tempat suaranya itu nggak ketutup, lubang suaranya. Ya. Agak dekat juga, Bu, ke mulut, supaya besar suaranya ya. Minta maaf. Ya. Terus sudah itu sesudah yang tadi saya bilang, sesudah itu 2021 tanggal 21 itu pagi karena saya kerja work from home, jadi saya sementara bekerja di ruang kerja. Suami saya ngomong sama saya begini, buka jilbabmu karena hari Minggu kita ke gereja. Saya kaget. Itu sesuatu yang luar biasa. Saya kaget dan saya mau melompat begitu. Rasanya pengen melompat, tapi saya takut jangan sampai dia ngeprank saya gitu. Terus saya tanya, saya bertanya sampai 2 atau 3 kali lah, saya lupa itu. Saya tanya berulang-ulang kali, dia bilang, iya, saya mau masuk gereja hari Minggu. Buka jilbabmu, karena saya yang suruh Tuhan mau kita ke gereja. Saya dalam hati, Tuhan, ini benar nggak? Gitu. Kemudian
Dia lanjut lagi ngomong begini sama saya. Tolong carikan saya lagu. Lagu apa? Ini di belakangnya perisaiku begitu. Terus saya bilang perisaiku gimana ya? Terus saya cari di YouTube. YouTube channel kan saya cari perisaiku. Oh engkaulah perisaiku. Terus saya coba kasih dengar sound musiknya aja. Terus dia bilang ini lagu ini. Kenapa dengan lagu ini? Lagu ini saya dengar dari tanggal 20 pagi sampai yang ada ini tanggal 21 ini. Saya masih dengar di kuping saya. Saya semakin takjub akan kebesaran Tuhan. Saya mau teriak haleluya, mau teriak puji Tuhan. Tapi saya takut sama suami saya. Setelah itu, hari Minggu, saya sudah siap. Saya kasih bangun suami. Ayo kita ke gereja katanya. Pergi Bu, suaranya sendiri. Bu. Ya. Suaranya Bu. Pergi ya, saja tolong. Sendiri. Oh ya. Hari Minggu, suami saya kasih bangun suami saya. Ayo kita siap-siap kita ke gereja. Kemudian suami saya bilang, aduh pergi aja sendiri. Kok nggak apa-apa saya ke gereja? Nggak apa-apa, saya yang suruh kok. Dia bilang begitu. Oke, kalau gitu saya ke gereja. Saya ke gereja. Tanggal 24 saya ke gereja. Di gereja itu, saya pertama kali masuk sesudah saya musafir selama 8 tahun. Saya mengembara. Saya masuk ke gereja. Air mata saya jatuh. Di situ hari itu Ibu Gembala minta supaya di awal tahun ini kita membangun mesbah doa di keluarga. Saya excited sekali dengan firman yang Ibu Gembala bawa itu. Pulang sampai ke rumah saya kabarkan berita ini ke suami. Suami saya dengar, iya Kak, aduh bagus ya, banyak sekali pertanyaan. Sesudah saya jelaskan dan semua yang dia dengar dengan baik, kembali lagi terjadi di hari Kamis, tanggal 28. Dia bilang, saya mau ke gereja hari Minggu. Terus saya bilang begini, kalau memang mau ke gereja, ayo kita ke gereja. Jangan main-main dengan Tuhan Yesus. Saya bilang, ya saya ke gereja hari Minggu. Dia pergi ke gereja dan memang benar dia lakukan itu. Dia melangkah ke gereja. Rapi, gagah sekali suami saya ke gereja. Pokoknya hari itu dia penampilannya luar biasa. Dia ke gereja. Memang dia bilang waktu pergi ke sana tuh, pergi ke gereja pertama kali itu, langkah kakinya itu agak berat. Tapi waktu pulang, tuh suka cita karena kakinya udah, langkahnya ringan sekali, nggak ada beban. Begitu Pak. Sudah. Kami duduk, kami pulang. Ibu Gembala kaget lagi. Ibu Gembala kaget, kok bisa ya ini orang? Kemarin kan masih berhijab. Dia mau ngomong, tapi nggak jadi. Di minggu kedua, minggu pertama dia pergi ke gereja, Pak. Itu pulangnya, saya lagi kerja. Saya lagi kerja pekerjaan kantor. Dia ngomong sama saya begini. Saya pengen dibaptis. Saya mau menangis. Saya mau bersorak kegirangan. Saya mau teriak puji nama Tuhan. Tapi saya belum berani sama sekali. Karena saya takut jangan sampai suami saya main-main. Seperti itu. Kemudian saya tanya, hampir 20 kali saya bertanya sama dia. Kamu yakin mau dibaptis? Berulang-ulang kali saya, ya, saya mau baptis. Di situ saya menangis. Saya bilang, Tuhan Yesus kau baik, kau sungguh luar biasa, kau proses saya begitu luar biasa dalam hidup saya. Sesuatu yang tidak mungkin bagi saya, tapi mungkin bagi Tuhan. Amin. Kemudian, minggu berikutnya, kami ke gereja, dan Tuhan jawab itu, Pak. Tuhan jawab, Tuhan bilang begini, Ibu Gembala umumkan sebentar sore, itu ada prabaptisan. Bagi setiap jemaat yang ingin dibaptis, silahkan datang untuk ikut prabaptisan. Suami saya pergi.
Dia berjalan, dia melangkah. Langkah pertama saya lihat dia keluar dari rumah. Begitu. Dia beriman. Benar-benar dia beriman. Dia jalan. Sesuatu yang memang tidak bisa saya ceritakan, saya gambarkan dengan kata-kata. Karena saya memang tidak pandai berbicara. Yaitu dia pulang dan dia ceritakan semua. Luar biasa. Tuhan proses suami saya cuma dalam hitungan beberapa minggu, Pak. Minggu kedua, sesudah dia ikut prabaptisan, saya terlalu excited ya. Saya bersemangat, saya foto. Saya lupa. Saya foto dan saya masukin di Facebook. Saya lupa kalau di situ ada keluarganya. Tapi bukan bermaksud untuk membuat sesuatu yang menghancurkan adik dan kakak, tidak. Saya masukin karena saya terlalu bahagia. Saya kasih masuk di situ. Di situ awal mula keluarga besarnya tahu. Saya tidak bisa bicara panjang lebar soalnya itu. Kemudian banyak yang Tuhan buat luar biasa dalam kehidupan. Untuk saya pribadi, saya diberi tantangan cukup banyak. Sesudah itu ada beberapa kali. Bu, suaranya Bu. Saya sempat. Halo. Saya sempat sakit, Pak. Iya, halo. Saya sempat sakit. Suaranya hilang. Ya. Saya sempat sakit. Saya ada terjadi kejadian yang kalau mau dibilang di luar akal sehat ya. Itu tiba-tiba saya ini terus saya sempat hampir nggak ada. Terus ada adik perempuan di sebelah rumah, memang dia hamba Tuhan, dipanggil sama suami, minta didoakan. Kami didoakan. Itu malam pertama kami penyembahan, kami berdua dan dibimbing sama adik perempuan itu. Penyembahan pertama kali, luar biasa. Tuhan tunjukkan luar biasa untuk suami saya. Kemudian 2 kali, 3 kali. Yang ketiga kali saat dimana suami saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu nanti dia cerita sendiri. Sesudah itu banyak yang Tuhan buat kami, Pak. Dari mulai usaha kami, ya inilah kita namanya orang pikul salib ya Pak. Saya percaya itu bahwa Tuhan tidak akan, Tuhan buat segala sesuatu baik. Dia merubah kami. Yang biasanya kami gampang memiliki uang, tiba-tiba susah. Kami sempat kami sempat tutup warung usaha kami 2 bulan. Tidak punya apa-apa, sampai kami diusir keluar dari kontrakan, dan itu berlaku untuk kami. Tapi ada satu yang luar biasa saya mau ceritakan buat semua orang percaya sama Yesus. Satu malam, besok paginya kami harus berangkat, kami harus pergi ikut ibadah. Persekutuan biasanya kami ikut, ada satu persekutuan. Itu jam 10 pagi. Itu kami sudah tidak punya uang, Pak. Tidak ada uang 1 sen pun di tangan kami. Air pun sudah nggak ada. Malamnya suami bilang begini, kita bagaimana? Tidak usah khawatir. Tuhan Yesus itu kaya. Kita berdua, kita penyembahan Pak malam itu. Saya penyembahan benar-benar saya menyanyi, benar-benar saya jatuh tersungkur di bawah kaki Yesus. Dan situ Tuhan Yesus buat mujizat buat saya. Pertama kali dalam hidup saya. Tuhan kasih uang di tangan saya, Pak. Uang itu tidak banyak.
Tapi itu luar biasa dalam kehidupan kami. Saya tidak punya uang. Waktu saya selesai berdoa, saya mau buka baju yang saya pakai saat saya berdoa. Di dalam kantong baju itu seperti ada kertas. Suara Tuhan buat saya, ambil kertas itu. Saya ambil dengan gemetarnya dan saya bilang, apa ini? Saya buka pertama kali. Saya lihat itu kertas warna putih. Tapi waktu saya taruh di atas kasur, tempat tidur saya, itu berubah jadi uang, Pak. Ibu lihat apa, Bu? Suaranya hilang, Bu. Ibu lihat apa? Berubah jadi uang, Pak. Ibu lihat apa waktu itu? Lihat berubah jadi uang. Lihat apa waktu itu, Ibu? Bagaimana, Pak? Ibu lihat apa pada waktu itu? Yang saya buka, suara Tuhan bilang sama saya, ambil yang ada di dalam saku baju saya. Saya ambil, terus saya lihat itu kertas warna putih. Kertas warna putih, ada suami saya di situ. Kertas warna putih, saya samar-samar saya lihat kertas warna putih. Terus saya taruh di atas tempat tidur, saya taruh di atas kasur. Dia berubah, Pak. Dari kertas warna putih itu, Tuhan kasih saya 50.000 2 lembar, 20.000 1 lembar, 10.000 1 lembar, 5.000 1 lembar, dan 2.000 1 lembar. 137.000 buat kami. Saya di situ, saya jatuh tersungkur dan saya berdoa, Tuhan Yesus, Kau begitu baik dalam hidup kami. Itu mujizat pertama kali dalam hidup saya, Pak. Itu yang Tuhan buat luar biasa. Yang sampai hari ini saya masih bingung. Bukan saya bingung, tapi saya percaya Dia kaya, Dia punya hidup saya, Dia punya semua kekayaan yang ada di dunia ini. Itu milik Tuhan. Saya benar-benar tidak punya waktu itu. Kami jatuh. Uang kami nggak ada, habis. Saya pegawai. Pasti orang bertanya, Ibu kan pegawai negeri. Saya pegawai negeri. Ya, benar, saya pegawai negeri. Satu yang saya mau bilang, Pak, Tuhan baik untuk saya. Saya dikasih pekerjaan yang cukup banyak. Setiap tahun yang saya dapat dengan pegang kegiatan yang luar biasa banyaknya. Tapi satu yang saya bersyukur bahwa Tuhan kasih saya tidak rakus dengan semua keinginan daging. Saya bersyukur karena itu. Karena walaupun saya tidak punya apa-apa, setiap pagi Tuhan pasti kasih saya nafas hidup. Nafas hidup yang jika saya tidak punya nafas hidup, saya tidak bisa hidup sampai hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan punya sesuatu yang luar biasa untuk saya dan suami saya. Saya tersungkur tadi saat kami jam 6 berdua selalu doa penyembahan. Kami selalu lakukan penyembahan jam 6 sore. Dan di situ Tuhan suruh kami buka di Ibrani 12 tentang siapa yang orang-orang yang yang akan 12 ayat 12 ya. Itu bagus sekali. Saya imani itu, Bapak. Saya imani luar biasa.
saya bersyukur dan saya terima kasih sama Tuhan. Tuhan buat saya jadi luar biasa. Suaranya Bu, gimana? Tuhan, saya bersyukur karena Tuhan buat saya luar biasa dalam hidup saya, membuat saya menjadi satu karakter yang luar biasa, Pak. Saya dari seorang yang kasar, akhirnya bisa lembut. Proses yang luar biasa panjang, yang mungkin tidak semua orang bisa, atau mungkin orang lain lebih panjang prosesnya dari saya. Itu Pak. Iya. Maaf. Demikian cerita saya, Pak. Ya. Baik. Puji Tuhan teman-teman, luar biasa, cuman sayang sinyal agak kurang bagus ya. Jadi suaranya hilang-hilang, terus kesaksiannya kelihatannya tidak utuh. Ya, jadi banyak hal yang terlompat ini karena menyesuaikan dengan waktu yang ada. Iya, nanti kita ya. Terus narasumber ada di tempat yang berbeda waktu dengan kita ya.